Bismillahirrohmanirrohim. Al-atfu bermula ini adalah bab menjelaskan atof. Al-atfu imma dzu bayanin au nasak wal gharadul ana bayanu ma sabaq. Al-atfu bermula atof itu imma dzu bayanin, ada kalanya atof bayan, au nasakin atau atof nasak. Wal gharadu bermula tujuan, al-ana pada saat ini, bayanu ma adalah menjelaskan atof, sabaqo yang dahulu apa ma. Atof ada kalanya atof bayan atau atof nasak, dan tujuan sekarang adalah menjelaskan macam atof yang dahulu, yakni atof bayan. Fazul bayani tabi'un shibu sifah hakikotul qasdi bihi munkashifah. Fazul bayani maka bermula definisi atof bayan, tabi'un adalah isim yang ikut, shibhus sifah yang menyerupai naat. Hakikotul qasdi bermula hakikat tujuan, itu munkashifatun menjadi terbuka, bihi sebab atof bayan. Atof bayan adalah isim yang ikut yang menyerupai naat. Hakikat sebuah tujuan dapat terbuka sebab adanya atof bayan. Nah, untuk bait pertama jelas ya, itu menjelaskan macam dari atof ada dua, ada atof bayan dan ada atof nasak. Kemudian bait yang kedua menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari atof bayan. Jadi lengkapnya pengertian atof bayan adalah at-tabi'u al-jamidu al-musyabbihu lis-sifati fi idahi matbu'ihi wa adami istiqlalihi. Jadi atof bayan adalah isim yang ikut pada isim lain. Ya, isim lain yang diikuti oleh atof bayan namanya adalah ma'tuf alaih. Kemudian ia adalah isim jamid. Dan yang terakhir, dia menyerupai naat dalam dua hal. Pertama, dalam menjelaskan matbu'nya, berarti menjelaskan ma'tuf alaihnya, dan dia tidak bisa mandiri. Ya, itu pengertian dari atof bayan. Kita contohkan semisal aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Aksama bersumpah billahi dengan menyebut nama Allah, siapa Abu Hafsin? Abu Hafsin Umaru, nyatanya sahabat Umar. Nah, di sini Abu Hafsin sebagai ma'tuf alaih atau isim yang diikuti. Umaru ini adalah atof bayan. Kita sesuaikan dengan pengertian atof bayan. Isim yang ikut, ya. Umaru ini ikut kepada lafaz Abu Hafsin. Dari segi apa saja? Dari segi i'rabnya. Makanya Abu Hafsin itu kan i'rabnya rofa karena berkedudukan sebagai fa'il. Makanya Umaru yang selaku atau bayan i'rabnya juga harus rofa. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sama dari segi ma'rifat dan nakirohnya. Abu Hafsin adalah isim ma'rifat karena termasuk isim alam. Nah, makanya atof bayannya Umaru ini juga harus ma'rifat. Ini pun isim ma'rifat yang kategori isim alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus sesuai dari segi mu'annas atau mudzakarnya. Abu Hafsin itu adalah isim yang muzakkar, maka Umar juga harus isim yang muzakkar, ya. Kemudian yang terakhir, harus sama dari segi mufrad atau tasniyah atau jamaknya. Abu Hafsin adalah mufrad, makanya atof bayannya memakai Umaru yang notabene adalah mufrad. Ya, ini sesuai.
bahwa atof bayan mengikuti terhadap ma'tuf alaih dalam 4 hal tadi. Pertama i'rob, kedua ma'rifat nakiroh, ketiga mudzakkar muannas, yang keempat adalah mufrad tasniyah jamak. Kemudian kriteria yang kedua dari pengertian atof bayan adalah jamid. Kita tahu dalam pembahasan na'at, jamid adalah isim yang tidak dicetak dari lafaz lain. Ya. Nanti isim jamid kelompoknya ada 2. Ada jamid makna, ada jamid zat. Jamid makna itu yang bagaimana? Yakni masdar ghairu mim. Karena semua masdar ghairu mim itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki fisik. Seperti contoh dorbun, artinya kan memukul. Memukul kan tidak ada bentuknya, ya, tidak berbentuk konkret gitu, bentuknya abstrak. Makna, makanya dinamakan jamid makna. Yang kedua adalah jamid zat. Kalau jamid zat ini yang punya bentuk konkret, seperti contoh ma'un, artinya kan air. Air kan ada bentuk konkretnya kan. Nah, itu dinamakan jamid zat. Nah, jamid yang dimaksud dalam pengertian atof bayan adalah jamid zat. Ya. Kriteria kedua dari atof bayan, dia harus berbentuk jamid zat gitu. Makanya di sini Umaru ini sah dijadikan sebagai atof bayan. Kenapa? Umaru ini termasuk isim jamid zat gitu. Karena Umaru dinamakan jamid karena dia tidak dicetak dari lafaz lain. Yang kemudian dia dinamakan zat, jamid zat, karena memang Umaru itu ada bentuk konkretnya, ya. Sehingga dari kriteria kedua ini, jamid mengecualikan terhadap na'at. Ya, kenapa? Karena na'at adalah harus mustaq, atau kalau tidak mustaq ya harus ditakwil menjadi mustaq, ya. Ini perbedaan antara na'at dengan atof bayan. Kalau na'at harus mustaq atau ditakwil menjadi mustaq, sedangkan atof bayan harus berupa jamid. Kemudian yang terakhir, kriteria dari pengertian atof bayan, ia menyerupai na'at dalam 2 hal. Yang pertama, menjelaskan terhadap matbu'nya, berarti menjelaskan ma'tuf alaihnya. Dan yang kedua adalah dia tidak bisa mandiri. Nah, contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, ya. Jadi Umaru ini atof bayan. Dia punya fungsi untuk menjelaskan Abu Hafsin selaku ma'tuf alaihnya. Karena kalau seandainya diucapkan Abu Hafsin bersumpah dengan menyebut nama Allah, ini kan kurang jelas. Abu Hafsin ini kurang populer. Makanya ditambahkan atof bayan berupa Umaru, sahabat Umar. Oh, dengan penambahan atof bayan berupa lafaz Umaru, maka Abu Hafsin ini diperjelas. Ya, maknanya diperjelas. Siapa sih Abu Hafsin itu? Kan begitu. Ini sama dengan halnya na'at. Na'at pun kan menjelaskan terhadap man'utnya. Ketika diucapkan ja'a rojulun, seorang laki-laki datang, ini kan masih belum jelas laki-laki yang bagaimana. Ketika ditambahkan na'at menjadi ja'a rojulun alimun, laki-laki yang alim datang, maka ini kan diperjelas, oh laki-laki yang datang adalah laki-laki yang alim, begitu. Nah, dari hal ini, dari bahwa atof bayan menjelaskan terhadap ma'tuf alaihnya, ini mengecualikan terhadap taukid dan atof nasak.
Ya, kita tahu taukid itu fungsinya ada kalanya yang menghilangkan dugaan adanya lafaz yang diidofahkan pada muakkad, atau tujuan taukid atau fungsi taukid adalah menghilangkan dugaan ketiadaan makna menyeluruh dari muakkad, ya. Jadi taukid itu tidak berfungsi untuk menjelaskan muakkad, tapi lebih ke menghilangkan persepsi atau sebuah dugaan, ya. Sedangkan athof bayan adalah menjelaskan terhadap ma'tuf alaih. Ini yang menjadi perbedaan antara athof bayan dengan nasak, athof bayan dengan taukid. Begitupun ini sekaligus menjadi pembeda dengan athof bayan, dengan athof nasak, karena athof nasak itu tidak menjelaskan terhadap ma'tuf alaihnya, ya. Kemudian hal yang kedua, keserupaan antara athof bayan dengan na'at adalah keduanya sama-sama tidak bisa mandiri. Seperti dalam contoh aksama billahi Abu Hafsin Umaru, kita tahu Umaru berkedudukan sebagai athof bayan. Dia adalah satu paket dengan ma'tuf alaihnya, yakni Abu Hafsin. Sehingga kalau seandainya Abu Hafsin tidak ada, kemudian kita langsung tampilkan Umaru sebagai kedudukan athof bayan, maka ini tidak diperbolehkan. Seperti halnya ketika kita membuat na'at tanpa adanya man'ut, bukan dibuang ya, tanpa adanya man'ut. Dari awal itu memang tidak diadakan man'utnya, maka ini tidak boleh, ya. Itu maksud dari ketidakmandirian athof bayan. Jadi dia itu bisa ada karena adanya ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaih tidak ada, ya dia tidak akan bisa. Berarti kan tidak mandiri namanya. Nah, ini mengecualikan terhadap badal. Kalau badal itu bisa mandiri, ya. Kalau badal bisa mandiri. Fa'auliyanhu min wifaqil awwali ma min wifaqil awwali na'tuwali. Fa'auliyanhu, maka sungguh berikanlah siapa kamu terhadap athof bayan min wifaqil awwali, dari kesesuaian dengan lafaz yang awal, ma terhadap hukum anatu yang bermula naat, itu wali menguasai apa naat terhadap ma min wifaqil awwali berupa kesesuaian dengan lafaz yang awal. Maka berikanlah athof bayan berupa kesesuaian dengan lafaz yang awal sebuah hukum yang dimiliki naat berupa kesesuaian dengan lafaz yang awal. Ya, ini menjelaskan athof bayan harus mengikuti terhadap ma'tuf alaih selaku lafaz yang dia ikuti, dan dalam hal-hal yang naat harus mengikuti man'ut, ya, seperti yang dijelaskan dalam bait sebelumnya bahwa athof bayan harus mengikuti ma'tuf alaih dalam 4 hal. Yang pertama dari segi i'robnya, yang kedua dari segi ma'rifat nakirohnya, yang ketiga dari segi mudzakkar muannasnya, yang keempat dari segi mufrad tasniyah ataupun jamaknya. Ya, ini persis seperti halnya naat, cuman naat yang hakiki ya jelasnya. Makanya dalam bait ini dijelaskan bahwa yang namanya athof bayan itu memiliki hukum yang sama dengan naat dalam hal mengikuti terhadap matbu'nya, mengikuti terhadap lafaz yang diikutinya dalam 4 hal tadi. Kemudian faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Faqad yakunani, maka terkadang ada
apa maktuf dan atof, maktuf alaih dan atof bayan itu munakkaro ini berupa isim nakiroh keduanya. Kama yakunani, seperti halnya ada apa matuf alaih dan atof bayan itu mu'arrofa ini dibentuk ma'rifat keduanya. Maka terkadang atof bayan dan matuf alaih berupa isim nakiroh, seperti halnya keduanya berupa isim ma'rifat. Ya, bisa kita pahami dari perkataan Syekh Ibnu Malik dengan menampilkan qad. Itu menunjukkan jarang terjadi gitu. Jarang terjadi, atau ini adalah fenomena yang tidak diklaim benar oleh kebanyakan ulama nahwu, begitu. Makanya Syekh Ibnu Aqil menjelaskan bahwa kebanyakan ulama nahwu mengatakan atof bayan dan matbu'nya, yakni matuf alaih, ini tidak bisa berupa isim nakiroh, tapi harus berupa isim ma'rifat. Ya, mayoritas ulama nahwu berpendapat seperti itu. Cuman sebagian ulama nahwu yang lain, termasuk Syekh Ibnu Malik, memperbolehkan atof bayan dan matuf alaihnya berupa isim nakiroh. Ya, karena ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh sedikit ulama nahwu, makanya Syekh Ibnu Malik memakai keterangan qad yakunani. Terkadang atof bayan dan matuf alaih berupa isim nakiroh. Ya, terkadang pakainya itu. Kalau untuk yang pokoknya kan dalam bait sebelumnya dijelaskan kalau matuf alaih ma'rifat, maka atof bayan pun harus ma'rifat, kan begitu. Kalau seandainya matuf alaih nakiroh, berarti atof bayan harus nakiroh juga, ya kan? Nah, untuk contoh yang ma'rifat seperti aksama billahi Abu Hafsin Umaru. Aksama bersumpah billahi dengan menyebut nama Allah siapa Abu Hafsin Umaru, nyatanya sahabat Umar. Nah, Abu Hafsin ini hukumnya ma'rifat, Umaru pun harus ma'rifat. Ya, dua-duanya sama-sama ma'rifat karena kategori isim alam. Untuk contoh yang nakiro seperti dalam ayat miwaraihi jahannam wa yusqa mimma'il shadid. Miwaraihi itu di hadapannya jahannamu, bermula neraka jahanam. Wa yusqa, dan diberi minum siapa dia, min ma'in, dari air, shadidin, yaitu nanah. Nah, di sini dijelaskan mahalu syahidnya langsung dalam ma'in shadidin. Ma'in ini sebagai matuf alaih, dia statusnya nakiroh. Kemudian shadidin berkedudukan sebagai atof bayan, maka dia pun harus nakiroh. Begitu, tidak bisa kita katakan min ma'in as-shadidi, ini tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ma'innya nakiroh, maka harus kita pasang lafaz yang nakiroh juga untuk membuat atof bayan, yakni lafaz shadidin. Ya, itu contoh atof bayan dan maktuf alaih yang sama-sama ma'rifat dan sama-sama nakiroh. Wasolihan libadaliyatin yura fi ghairi nahwi ya gulamu ya'mura. Wa yura, dan dilihat apa atof bayan solihan sebagai yang layak, libadaliyatin untuk dijadikan badal, fi ghairi nahwi ya gulamu ya'mura, pada selain contoh ya gulamu ya'mura. Maknanya ya gulamu wahai pelayan, ya'mura ya'muron, ya nyatanya paya'mur. Atof bayan dilihat layak dijadikan badal pada selain contoh ya gulamu ya'muron.
Wa nawi Bishrin tabi'il bakriyi wa laisa an yubdala bil mardiyi. Wa nawi Bishrin dan contoh lafaz Bishrin tabi'il bakriyi yang mengikuti lafaz al-bakriyi, wa laisa dan tiada apa an yubdala dijadikan badal apa Bishrin itu bil mardiyi sesuatu yang diridhoi. Dan contoh lafaz Bishrin yang mengikuti lafaz al-bakri. Dan Bishri dijadikan badal bukanlah sesuatu yang diridhoi. Ya, maksud dari dua bait ini adalah bahwa semua lafaz yang berkedudukan sebagai athof bayan bisa berkedudukan sebagai badal. Begitu. Seperti contoh yang di atas itu. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Kita tahu Umaru berkedudukan sebagai athof bayan. Nah, kita ganti kedudukannya sebagai badal, maka ini diperbolehkan. Begitupun contoh yang kedua, wa yusqa mimma il sodid. Lafadz sodidin berkedudukan sebagai athof bayan, kita ganti kedudukannya menjadi badal, itu diperbolehkan. Ya, intinya semua lafaz yang berkedudukan sebagai athof bayan bisa diganti status atau kedudukannya menjadi badal. Ada dua kasus yang dimana athof bayan tidak bisa ganti status menjadi badal. Kasus yang pertama adalah ketika tabi'nya lafaz yang ikutnya ini berupa mufrad, ma'rifat, dan mu'rab. Sedangkan matbu'nya adalah munada. Seperti yang dicontohkan dalam bait ya gulamu ya'muron. Tabi'nya kan lafaz ya'muron. Ya'muron ini adalah isim alam ya, isim alam mankul. Ya'muron ini kan lafaz yang mufrad. Ya. Kemudian dia hukumnya ma'rifat karena isim alam. Dan dia hukumnya mu'rab karena tidak punya keserupaan dengan huruf. Kemudian matbu'nya, lafaz yang diikutinya atau maktuf alaihnya adalah lafaz gulamu yang notabene adalah munada. Maka ya'muron ini harus berkedudukan sebagai athof bayan. Tidak bisa kita ganti kedudukannya menjadi badal. Kenapa? Karena kalau seandainya teori badal adalah kita mengira-ngirakan amil yang ada pada mubdal minhu untuk ditempatkan di depan badal. Ulangi, teori badal adalah kita mengira-ngirakan amil yang sama dengan amilnya mubdal minhu. Sehingga kalau seandainya dalam contoh ini kita kira-kirakan jadinya begini, ya gulamu ya ya'muron, kan begitu. Nah, ini sudah menyalahi aturan. Karena kalau seandainya kita kirakan ya di depan ya'muron, kita bacanya tidak ya'muron, tapi ya'muru. Sesuai teori dalam munada. Kalau seandainya munadanya berupa alam mufrad, maka dia harus mabni dhammah. Begitu. Maka bacanya ya'muru. Sedangkan kita bacanya kan ya gulamu ya'muron. Otomatis ketika dijadikan badal tidak bisa. Secara pembacaan ini sudah tidak bisa. Karena kalau dijadikan badal harusnya ya'muru. Ya. Tapi kalau dijadikan athof bayan, ya memang bacanya adalah ya'muron. Karena mengikuti mahal i'rob dari munada, yakni gulamu. Mahal i'rob gulamu adalah nasab. Nanti dijelaskan dalam bab nida, karena huruf nida itu merupakan pengganti dari fiil fa'il berupa ada'u. Jadi kita ucapkan ya gulamu, itu ya-nya adalah pengganti dari kata ada'u. Ada'u memanggil siapa saya, gulamu terhadap
pelayan, begitu. Sehingga hulamu ini mahal i'robnya nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Adapun dimabnikan dhamma itu teorinya ada di bab munada, bab nida. Ya, itu yang pertama. Yang lafaz dijadikan athof bayan tidak bisa dijadikan badal. Ya, ulangi. Jadi tabi'nya adalah lafaz yang mufrad, ma'rifat, dan mu'rab. Sedangkan matbu'nya adalah munada. Maka nanti si tabi' ini hanya bisa berkedudukan sebagai athof bayan, tidak bisa berkedudukan sebagai badal. Kenapa? Karena nanti akan rusak i'robnya, begitu. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika tabi'nya atau lafaz yang ikutnya ini kosong dari al, tidak ada alnya. Sedangkan matbu'nya, lafaz yang diikutinya, itu ada alnya. Dan ada isim sifat yang bersamaan dengan al diidofahkan pada matbu' tersebut. Ya, seperti contoh gampangnya begini. Ana ad-doribur rojuli Zaidin. Ya, ana bermula saya, ad-doribur rojuli adalah seseorang yang memukul laki-laki, Zaidin nyatanya Zaid. Nah, lafadz Zaidin ini harus berkedudukan sebagai athof bayan. Tidak bisa lafadz Zaidin berkedudukan sebagai badal. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya kita beri kedudukan Zaidin ini adalah kedudukan badal, maka ini akan menyalahi teori idofah. Seperti yang alasan kasus pertama bahwa di teori badal kita harus mengira-ngirakan amil yang sama dengan amilnya mubdal minhu. Di sini kalau kita andaikan ya, kita andaikan Zaid sebagai badal, maka mubdal minhunya adalah lafaz ar-rajuli. Lafaz ar-rajuli ini kan berkedudukan sebagai mudhof ilaih, ya. Ad-doribu berkedudukan sebagai mudhof. Yang beramal kepada ar-rajuli adalah ad-doribu. Ya, berarti amilnya adalah ad-doribu. Ad-doribu ini kita kira-kirakan ada di depan badal, yakni lafadz Zaid. Sehingga kira-kiranya ana ad-doribur rojuli wa terus ad-doribu Zaidin. Ya, perhatikan, ad-doribu Zaidin. Ad-doribu Zaidin ini tentu menyalahi teori idofah. Kenapa? Karena dalam teori idofah itu mudhof tidak diperbolehkan memiliki al, kecuali mudhof berupa isim sifat dan mudhof ilaihnya ada alnya. Sedangkan kalau kita ucapkan ad-doribu Zaidin, oke, mudhofnya isim sifat dan dia ada alnya, tapi mudhof ilaihnya yakni lafadz Zaid tidak ada alnya. Sehingga ini menyalahi teori idofah. Kalau yang awal kan ana ad-doribur rojuli, ini tidak menyalahi idofah. Kenapa? Karena mudhof ada alnya, dan mudhof ilaih pun ada alnya. Sehingga lafadz Zaid ini harus dijadikan athof bayan. Ma'tuf alaihnya mana? Yakni lafaz ar-rajuli. Tidak bisa Zaid ini berkedudukan sebagai badal, karena akan menyalahi teori idofah. Wallahu a'lam bishawab.